Halo, aku Sahil. Halo, aku Fauzan. Halo, aku Aul. Kami dari kelompok satu. Di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan alat seismometer dari tahun ke tahun. Oke, supaya tidak terlalu lama, langsung aja yuk kita mulai bahas sejarahnya. Kalian pernah bayangin nggak ribuan tahun yang lalu manusia sudah bisa mendeteksi gempa? Tanpa listrik, tanpa kabel, apalagi komputer. Nah, cerita kita kali ini tuh dimulai dari tahun 132 Masehi di Tiongkok saat seorang ilmuwan hebat bernama Zhang Heng yang menciptakan alat deteksi gempa pertama di dunia. Namanya yaitu seismoskop. Seismoskop itu sendiri kita bayangin sebuah kendi besar dari logam yang dikelilingi 8 naga yang mulutnya memegang bola logam. Di bawah masing-masing naga ada katak perunggu dengan mulut terbuka. Kalau ada gempa, bola dari mulut salah satu naga tersebut akan jatuh ke mulut katak di bawahnya. Nah, dari arah bola jatuh tersebut, mereka bisa tahu dari mana gelombang gempa datang. Keren banget kan? Padahal alat ini tuh sama sekali nggak mencatat waktu atau kekuatan gempa, tapi tetap jadi salah satu penanda penting. Ini bukti bahwa manusia udah sejak lama tertarik dan peduli sama gerakan bumi. Alat ini menandai awal mula dari perjalanan panjang kita memahami gempa. Bagi orang zaman dulu, alat ini tuh bisa jadi semacam keajaiban sains. Lompat jauh ke abad 19, kita masuk ke era di mana alat pendeteksi gempa mulai bisa mencatat data secara kuantitatif. Pada tahun 1880-an, seorang insinyur Inggris bernama John Mill yang tinggal di Jepang mengembangkan apa yang disebut seismograf mekanis. Nah, kalau yang ini bukan cuma jatuhin bola, tapi bisa menggambar. Alatnya pakai sistem massa gantung, tinta, dan gulungan kertas. Ketika terjadi gempa, massa akan bergerak karena getaran, dan pena akan menggambar goresan sesuai arah dan kekuatan getaran itu. Goresannya terlihat seperti gelombang naik turun yang kita kenal sekarang sebagai seismogram. Ini jadi terobosan besar. Kita nggak cuma bisa tahu gempa terjadi, tapi juga bisa menganalisis seberapa kuat, seberapa lama, dan bahkan jenis gelombangnya. Sejak saat itu, banyak ilmuwan di seluruh dunia mulai mengembangkan alat-alat seismik yang lebih presisi. Mill bahkan dianggap sebagai salah satu bapak seismologi modern. Karyanya membuat kita bisa mulai memahami pola gempa, mendeteksi pusatnya, hypocenter, dan mempelajari struktur bumi dari gelombang yang merambat. Sekarang, kita hidup di era serba digital. Seismometer pun sudah ikut berevolusi jadi alat yang sangat kecil, sensitif, dan canggih banget. Seismometer modern bisa mendeteksi getaran yang sangat kecil, bahkan dari aktivitas mikro seperti longsoran gunung atau gempa kecil yang gak terasa oleh manusia. Alat ini biasanya sudah terhubung langsung ke komputer atau jaringan internet, jadi bisa kirim data secara real time ke pusat pemantauan. Kalau ada gempa besar, sistem bisa langsung memberi peringatan dini, bahkan sebelum guncangan utama sampai ke suatu wilayah. Disinilah peran penting seismometer dalam mitigasi bencana. Ia bukan cuma alat riset, tapi juga penjaga keselamatan manusia. Gak cuma buat deteksi gempa, seismometer juga dipakai dalam studi gunung api, eksplorasi minyak dan gas, bahkan riset struktur bawah permukaan bumi. Gelombang seismik yang direkam bisa diolah menjadi informasi tentang batuan, patahan, ataupun kantong magma di dalam bumi. Bayangin, dari alat sederhana berbentuk kendi di zaman Zhang Heng sampai alat super sensitif dengan teknologi digital tinggi yang bisa menyelamatkan ribuan nyawa. Perjalanan seismometer bukan cuma tentang cerita teknologi, tapi juga bukti bagaimana rasa ingin tahu manusia bisa membawa perubahan besar. Berikut merupakan demonstrasi seismometer dari waktu ke waktu.
Terima kasih.